Halo semuanya, balik lagi sama gue Vega di channel Vika Progress. AMD Indonesia ngirimin gue produk laptop lagi nih. Laptop dari HP Victus D16. Yuk kita ulas. Jadi kali ini gue kedatangan produk laptop dari AMD Indonesia, yaitu HP Victus D16. Dengan prosesor AMD Ryzen 7 5800H, VGA-nya RTX 3050, RAM-nya 16GB, yang dijual di kisaran harga 17 jutaan. Gila banget murahnya. Mungkin kalau kalian cari di marketplace, banyak SKU yang beredar ya, karena ada juga yang menggunakan VGA RTX 3060. Kira-kira gimana nih performa dari prosesor AMD Ryzen 7 5800H yang emang ditujukan buat gamers proper? Sekali lagi gue rinciin untuk spesifikasi lengkap unit yang gue review kali ini, dia pakai prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen 7 5800H, VGA-nya RTX 3050, RAM-nya 16GB, dan SSD NVMe M.2 1TB. Di paket penjualannya, selain laptopnya, di dalam dusnya juga terdapat charger laptop yang menurut gue simple banget, dan yang pasti nggak berat, dan beberapa lembar petunjuk manual lainnya. Langsung aja dari pandangan pertama ketika gua melihat laptop ini, sekilas laptop ini desainnya simple, nggak neko-neko. Walau laptop ini emang ditujukan buat gamers atau bisa dibilang laptop gaming. Material dasarnya ini berbahan plastik, dengan finishingnya yang matte. Terdapat logo V di bagian belakang laptop ini yang menandakan merek Victus. Walau laptop ini bobotnya lumayan berat, tapi untungnya charger adapternya nggak ikutan berat, jadi lumayan simple untuk dibawa kemana-mana. Masuk ke bagian depannya. Ketika dibuka layarnya, bentukan laptop ini tuh lebih ke arah minimalis ya. Nggak kerasa kesan gamingnya. Layar monitornya berukuran 16 inch yang lumayan tipis di sisi kanan dan kirinya. Panel yang dipakai itu IPS dengan resolusi udah Full HD. Akurasi warnanya sih gue lihat secara langsung ini udah lumayan bagus ya. Warnanya mencapai 100% sRGB. Cukup lah buat menunjang kebutuhan sehari-hari. Layarnya juga bertipe anti-glare, bukan glossy ya, yang bisa meredam pantulan cahaya. Refresh rate layarnya ini mencapai 144Hz, yang buat kalian suka main game ini udah smooth banget layarnya. Dan juga disertai webcam yang resolusinya HD 720p aja, tapi tergolong cukup lah buat sekedar kita video call atau meeting Zoom sekalipun. Tapi emang engsel layarnya tergolong tricky ya, kayak letoy gitu. Jadi kalian harus hati-hati nih, kalau buat buka tutup laptopnya. Keyboardnya terlihat simple, minimalis, tapi untuk diagonalnya persegi panjang, atau ada numpadnya ya di sisi kanan. Dan gua rasain buat ngetik sih empuk-empuk aja dan teges gitu. Nggak lembut-lembut banget, tapi masih tergolong nyaman sih. Touchpadnya juga lumayan lebar, gesturnya juga presisi, enak juga buat pengoperasian sehari-hari. Terus peletakan port-portnya juga tergolong lengkap. Walau laptop ini tergolong tipis, tapi dia masih kasih kita port RJ45 loh, buat sambung internet pakai kabelan. Port di sebelah kiri laptop ini ada colokan adapter, port RJ45, port HDMI 2.1, port USB 3.1, port USB 3.0, USB-C 3.0, slot jack audio 3,5mm, dan slot SD card. Terus bagian kanannya ada dua buah port USB Type-A aja. Secara keseluruhan untuk port dari laptop HP Victus ini tergolong lengkap ya, dan pasti berguna banget tanpa harus kita menambahkan USB hub pihak ketiga atau sejenisnya. Nah, masuk ke performanya. Secara angka spesifikasi Ryzen 7 5800H ini punya 8 core 16 thread ya, yang udah dipastikan tipe prosesor ini adalah prosesor tipe powerful. Pengujian sintetik menggunakan aplikasi Cinebench R15, dia mendapatkan skor 1800-an. Lalu untuk Cinebench R20 mendapatkan skor di 4250. Untuk benchmark stress test di aplikasi NovaBench, skor yang dihasilkan di 3763. Untuk FPS di aplikasi Unigine dengan settingan 1080p, grafisnya ultra, laptop ini menghasilkan rata-rata FPS di 111 fps. Untuk main game di sini gue uji pakai game Genshin Impact di settingan 1080p, grafiknya high. Untuk FPS yang didapat di 60 fps. Tapi terkadang ketika lagi banyak animasi bisa drop sampai 50 fps-an.
Dan juga gua tes main Valorant 1080p di resolusi high. Untuk FPS yang didapatkan masih bisa tembus lebih dari 100 FPS. Terus di sini gua tes editing menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Si laptop HP Victus D16 ini masih bisa banget diajak ngedit dengan timeline, cut to cut, dan beberapa animasi berjalan dengan lancar. Dan durasi render video 8 menit, dia bisa ngerender video 1080p di kisaran waktu 2 menitan aja. Dan untuk kecepatan SSD-nya juga udah mantep banget untuk baca ataupun tulisnya. Skor yang dihasilkan dari aplikasi Crystal Disk Mark mencapai 3000-an. Untuk pengalaman pemakaian kira-kira seminggu ini gue bisa buat nulis skrip, buat YouTube ya, riset-riset bahan YouTube, atau sesekali main game pun laptop ini masih bisa diandelin. Baterai yang gue rasain ini bisa tahan 4-5 jaman, kalau tanpa gaming ya. Tapi kalau dengan gaming udah pasti harus colok adapter, biar performanya maksimal. Overall menurut gue laptop ini ditujukan buat kalian para gamers yang mau main game kompetitif, baik itu game online ataupun game-game AAA, tapi yang nggak mau kelihatan gaming banget untuk si laptopnya. Bisa dikatakan laptop gaming yang masih bisa buat diajak kerja. Desainnya simple dan minimalis. Nggak norak kayak laptop-laptop yang banyak aksen RGB-nya. Dan tentunya performa dari prosesor AMD Ryzen 7 5800H ini masih bisa diandelin banget di kelas harga 17 jutaan buat kita main game kompetitif. Oke, jadi segitu dulu aja review laptop HP Victus D16 dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Vengga pamit. Bye-bye.